Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bayangkan ada seseorang yang sudah 10 tahun, bahkan 20 tahun tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Subuh dia jaga, zuhur tepat waktu, maghrib selalu di masjid. Tapi, tahukah kamu bahwa bisa jadi semua sholat itu tidak diterima oleh Allah? Ya, ini bukan cerita fiksi. Ini nyata. Banyak orang yang rutin sholat tapi tetap masuk neraka karena satu hal, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kok bisa? Hari ini kita akan mengupas tuntas. Kenapa sholat yang sudah dikerjakan setiap hari dengan rajin dan rutin bisa tidak diterima oleh Allah? Apa penyebabnya? Apa tandanya? Dan bagaimana agar kita tidak termasuk golongan yang merugi ini? Ambil posisi ternyaman sahabat, karena kisah ini panjang dan bisa jadi menyentuh hidup kita sendiri. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kita bisa sama-sama belajar tentang Islam. Mari kita mulai dari penyebab pertama. Sholat hanya jadi rutinitas tanpa hati. Setiap hari takbir, ruku, sujud, tapi hati dan pikiran entah kemana. Saat berdiri, tubuh di hadapan Allah, tapi pikiran di pasar, di kantor, di masalah hidup. Yang dikerjakan cuma sekadar gerakan tubuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, berapa banyak orang yang sholat tetapi tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali rasa letih. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Bayangkan, sholat kita bisa cuma jadi aktivitas fisik belaka, seperti olahraga tanpa ruh. Padahal yang dinilai Allah bukan sekadar gerakan, tapi keikhlasan dan kekhusyukan hati. Allah berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun. Kalau hati tidak ikut dalam sholat, Allah tidak akan melihatnya. Kita harus tanya pada diri sendiri, saat sholat hati kita hadir atau tidak? Penyebab kedua, sholat karena ingin dilihat orang lain. Dalam Islam ini disebut riya. Sholat bukan karena Allah, tapi karena manusia, agar dikira alim, rajin ibadah, atau dipuji oleh orang tua, guru, atau masyarakat. Allah berfirman, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat riya. Quran Surat Al-Ma'un. Riya bisa menghapus pahala, bahkan menjadikan sholat tidak diterima sama sekali. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan dari umatku adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Apakah kita pernah merasa bangga dipuji karena rajin sholat? Atau ingin dilihat ketika sedang sholat di masjid? Jika iya, kita harus segera memperbaiki niat. Sahabat, ini salah satu penyebab paling berat. Sholatnya rajin tapi masih gemar maksiat. Maksudnya begini, sholat 5 waktu dijaga tapi setelah itu masih menipu, ghibah, selingkuh, makan riba, tidak jujur dalam jual beli, melalaikan kewajiban, menghina orang lain. Padahal Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut. Kalau seseorang masih melakukan dosa besar tanpa rasa bersalah, padahal dia sholat, maka sholatnya tidak memberi pengaruh apapun dalam hidupnya. Ulama berkata, jika sholat tidak mencegahmu dari kemaksiatan, maka kamu belum sholat dengan benar. Sahabat, sholat itu wajib dilakukan tepat waktu. Bukan saat sempat, bukan saat luang. Tapi banyak orang yang sholatnya dijamak bukan karena syariat, melainkan karena malas. Zuhur dijadikan satu dengan asar karena sibuk, atau isya dikerjakan jam 1 malam karena ketiduran. Padahal Allah sudah mengingatkan, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa. Mereka yang meremehkan waktu sholat, bahkan sering mengakhirkan tanpa uzur, termasuk dalam ancaman. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un. Sholat yang tidak dijaga waktunya bisa tak diterima. Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalam hadis lain, orang yang sholatnya tidak tumakninah maka sholatnya tidak sah. Hadis riwayat Abu Dawud. Tumakninah artinya tenang. Banyak orang sholat seperti sedang dikejar waktu. Belum selesai baca Al-Fatihah sudah ruku. Bacaan sujud setengah detik, duduk di antara 2 sujud hanya formalitas. Padahal Rasulullah mengatakan, sholat orang itu belum sah sampai dia ruku dan sujud dengan tenang. Kalau kita sholat terburu-buru,
tanpa ketenangan, maka solat itu tidak diterima, bahkan bisa tidak sah. Solat bukan mantra, bukan hafalan, tapi komunikasi dengan Allah. Ketika membaca Al-Fatihah, kita sedang berbicara dengan Allah, dan Allah menjawab bacaan kita satu persatu. Tapi kalau kita tidak paham artinya, tidak sadar kita sedang berkata apa, bagaimana hati bisa terlibat? Belajar memahami makna bacaan solat adalah bagian dari kekhusyukan. Tanpa itu, solat hanya sekadar gerakan tanpa jiwa. Rasulullah bersabda, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita solat, tapi uang kita dari hasil haram, makanan kita dari korupsi, dari menipu, dari riba, maka solat kita bisa tidak diterima, karena tubuh ini tumbuh dari sesuatu yang haram. Bagaimana bisa doa dan ibadah kita naik ke langit? Umar bin Khattab berkata, jika perutmu dipenuhi makanan haram, maka doamu tidak akan diterima selama 40 hari. Sahabat, Rasulullah pernah melihat seseorang berwudu, tapi ada bagian kaki yang tidak terkena air. Maka beliau bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wudu dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Wudu adalah kunci solat. Kalau kuncinya rusak, ibadah pun tidak terbuka. Maka pastikan kita berwudu dengan sempurna. Basuh semua anggota dengan baik. Jangan terburu-buru. Terakhir, solat kita tidak diterima karena tidak ada cinta kepada solat itu sendiri. Kita anggap solat sebagai beban, kewajiban. Padahal, solat adalah anugerah. Saat Rasulullah ditimpa kesedihan, beliau berkata, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan solat. Beliau melihat solat sebagai pelipur lara. Tapi kita sering melihatnya sebagai pengganggu aktivitas. Kalau kita tidak mencintai solat, maka bagaimana Allah akan mencintai ibadah kita? Sahabat, setelah semua penjelasan tadi, mari kita introspeksi. Apakah solat kita benar-benar diterima oleh Allah? Solat bukan hanya gerakan. Solat adalah ketaatan penuh, keikhlasan dalam hati, kekhusyukan dalam jiwa, kepasrahan kepada Allah, ketaatan total dalam kehidupan. Banyak orang solat tapi tidak mencegah mereka dari dosa. Banyak orang solat tapi masih zalim. Banyak orang solat tapi tidak pernah merasa dekat dengan Allah. Jangan sampai itu kita. Mari kita perbaiki solat kita dari hati yang paling dalam. Karena bisa jadi itulah kunci diterimanya semua amal kita. Rasulullah bersabda, yang pertama kali akan dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Jika solatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Tapi jika rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Jaga solatmu, maka Allah akan menjaga hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.